Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kita kembali untuk belajar PKN. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu bab 2. Sebelum itu, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca kalimatul basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Belajar apa kita hari ini? Bab 2 tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Anak-anak, nanti Bu Heni akan lampirkan video ilustrasi hijrahnya Rasulullah SAW untuk bisa kalian simak ya. Bagaimana kita akan meneladani kerukunan di masa hijrahnya Rasulullah SAW, kerukunan yang terjadi antara kaum Ansor dan Muhajirin. Sekilas ilustrasinya sebagai berikut. Dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Karena perintah Allah inilah, maka kemudian Rasulullah SAW saat hijrah menerapkan pada pada kaum Muhajirin dan Ansor. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah bersama kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrik kafir Quraisy yang kejam kepada Rasulullah SAW dan para sahabat pada masa itu. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW melakukan 3 hal. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai. Dan yang ketiga, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Siapakah kaum Ansor itu? Penduduk asli Madinah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Salah satu contoh upaya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor adalah Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Mu'adz dan mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair. Kaum Muhajirin telah kehilangan seluruh harta kekayaannya dan keluarganya saat memutuskan hijrah ke Madinah. Hal itu disebabkan karena mereka meninggalkan semua harta di Mekah. Melihat kondisi kaum Muhajirin yang dalam kesusahan, maka kaum Ansor dengan jiwa persaudaraannya rela memberikan separuh harta kekayaannya kepada kaum Muhajirin. Hal ini membuat kaum Muhajirin terharu. Akan tetapi, kaum Muhajirin tidak mau menerima bantuan itu secara cuma-cuma, karena kaum Muhajirin bukanlah kaum yang malas. Kaum Muhajirin adalah kaum yang memegang keimanan yang kuat sehingga dia tidak menikmati bantuan itu dengan begitu saja, begitu ya. Kaum Muhajirin hanya minta agar dia bisa berusaha untuk kemudian bisa mandiri memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Akhirnya anak-anak, Madinah yang awalnya hanya kota kecil berangsur-angsur berubah menjadi pusat kekuatan Islam. Karena apa? Karena persatuan. Madinah menjadi kota peradaban di bawah kekuasaan Islam. Masyarakatnya hidup dengan damai, bersatu dan sejahtera di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW.
wasallam. Nah, dari peristiwa ini, mari kita ambil nilai-nilai luhur yang terdapat dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu? Good, dipersaudarakannya kaum muhajirin dan ansor. Apa yang terjadi setelah dipersaudarakan kaum muhajirin dan ansor itu? Persaudaraan tanpa syarat. Kita lihat tadi kaum muhajirin yang datang ke Madinah tanpa harta, dengan kedudukan yang beragam, kaum Ansor tidak melihat. Yang dilakukan kaum Ansor adalah itu saudaranya, maka mereka harus membantunya. Kaum Ansor tidak membeda-bedakan kedudukan dan jabatan. Dan kaum Ansor kemudian memberikan yang terbaik, bahkan separuh dari hartanya ditawarkan kepada kaum muhajirin. Meskipun kemudian karena keimanan kaum muhajirin tidak menerima bantuan begitu saja, mereka khawatir bermalas-malasan sehingga mereka hanya menerima sebagian yang kemudian mereka gunakan modal untuk berusaha berkembang atau berusaha mandiri memenuhi kebutuhannya untuk bisa berdagang. Apa kemudian yang terjadi? Mereka telah mengutamakan kepentingan saudaranya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karena itu semua, maka kemudian terwujud kasih sayang satu sama lain. Terwujud pula kekuatan. Pada masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa kekuasaan Islam, terjadi persatuan sehingga muncul kekuatan. Digarisbawahi itu ya nak ya. Oleh karena itu anak-anak, yuk kita teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini adalah budayakan kerukunan dimanapun untuk persatuan. Anak-anak yang dirahmati Allah, persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat itu sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya persatuan, kehidupan kalian, kehidupan kita akan terasa nyaman, tenang, damai, begitu ya. Contohnya di sekitar kita, persatuan terjadi saat kita budayakan kehidupan bergotong royong. Semua ini akan mudah diselesaikan dengan gotong royong. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara bergotong royong akan menghemat tenaga, menghemat waktu, cepat selesai, dan yang terpenting terbina kesatuan. Persatuan dan kesatuan dapat kita capai dengan cara menyamakan semua orang tanpa membeda-bedakannya dalam agama, tanpa membedakannya dalam kedudukan, kemudian kaya atau miskin, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika kita semua ingin hidup damai dan tentram, kuncinya hanya satu dalam bermuamalah, yaitu mari kita contoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan persatuan dan kesatuan. Sekali lagi, dengan itu kemudian muncul kekuatan. Maka saat itu kebangkitan Islam pun muncul, begitu ya. Kesimpulannya apa anak-anak? Hidup rukun, yaitu hidup yang saling menghormati satu sama lain, menghargai dan menyayangi di antara sesama. Hidup rukun dilakukan di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah dan di masyarakat, seperti halnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Dengan begitu, maka kemudian akan terwujud persatuan dan kesatuan. Apa efeknya, manfaatnya jika persatuan dan kesatuan itu muncul? Yang pertama, kita akan dapat menjaga keutuhan bangsa ini. Karena kita bisa menghindari perpecahan bangsa, perpecahan antar satu dengan lainnya. Sehingga kita bisa memperlancar pembangunan nasional.
Dengan itu pula kita bisa memperkuat jati diri bangsa sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan itu pula kita akan juga memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan yang muncul baik dari luar maupun dalam kehidupan bernegara. Kita tidak mudah diadu domba, kita tidak mudah diprovokasi, gitu ya. Kita tidak mudah dengan isu yang tidak jelas sehingga merusak persaudaraan, menimbulkan perpecahan. Dengannya kemudian kita akan mudah untuk mencapai tujuan nasional. Baik anak-anak, negara ini akan utuh dengan persatuan dan kesatuan yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita laksanakan bahwa ini bagian dari perintah Allah di Quran surat Al-Imran tadi. Karenanya Rasulullah SAW terapkan dalam peristiwa hijrah salah satunya. Dan kemudian karena di Madinah terbudaya persatuan dan kesatuan, maka di kota yang tadinya kecil itu menjadi kota sumber peradaban, menjadi kota yang begitu kuat. Paham ya anak-anak ya? Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar negara kita seperti Madinah kala itu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi ini Bu Heni sampaikan, semoga bermanfaat. Dan yang terpenting adalah apa yang ku tahu itu ku amalkan. Apa yang ku tahu, mari kita amalkan. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.